Nah, Babe kan berani banget nih. Mau dibilang influencer ya bisa, mau dibilang YouTuber ya bisa, aktivis ya bisa. Emangnya Babe sebenarnya ada yang modalin apa enggak? Ada. 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 Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bukan, di belakang Babe ada orang backup nggak? Ada. Siapa, Be? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya manusia. Rasulullah manusia. Oh, Muslim. Bukan, maksudnya yang mendanai Babe siapa? Kalau masih dananya itu ada angkanya, ada mata uangnya, itu miskin buat gue. Males gue. Gue mau sesuatu yang nggak ada mata uangnya gitu. Bukan, biasanya orang yang berani, Be, itu ada yang backup. Nah, lu berani deh vokal nih duit gitu. Iya bener, itu alasan bener. Nggak mungkin gue seberani ini kalau nggak ada yang backup gitu. Rasulullah yang backup gue. Dan itu dari hati, alhamdulillah. Alhamdulillah ada beberapa tawaran ngajak masuk tim ini untuk urusan politik. Nggak mau, alhamdulillah, karena memang buat gue itu miskin gitu. Iya, apa? Kekayaan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah nggak lebih mulia dari sebelah sayap nyamuk. Jadi orang yang melakukan sesuatu karena keduniaan ya itu. Ya jadi nggak mungkin. Memang benar itu, nggak mungkin gue seberani ini. Kalau nggak ada yang backup, nggak mungkin kalau bisa selama ini kalau nggak ada yang modalin. Bener, itu bener. Tapi ya minta maaf, mungkin berharganya di mata gue itu beda sama berharga di mata orang gitu. Ya mungkin karena kalau orang kena yang ada mata uangnya bisa begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, doain. Doain. Oh, berarti nih Babe memang murni sendiri. Alhamdulillah, rumah masih kontrak, mobil masih pinjam. Kadang-kadang beras nggak ada di rumah. Alhamdulillah, dan ini apa adanya. Ya memang beneran receh. Oke, nah. Iyalah. Nah, apa yang saat ini ada di pikiran Babe tentang negara ini? Apa yang ada di pikiran gue tentang negara ini? Sama seperti sebagian besar rakyat Indonesia. Artinya yang mengalami penindasan, ketimpangan, ya. Kita melihat Indonesia ini kalau... Oh, ini kritik membangun lah ya, Be? Ini gini, kalau berbicara kritik membangun... Kita tidak menyerang, tapi mengasih masukan. Susah, kita nggak dibilang menyerang itu susah. Orang kalau udah kebencian, gue ngapain aja tetep. Gue pakai kopiah dibilang pencitraan. Gue begini dibilang ini. Gue mengkritik dibilang apa? Membenci. Gue demonstrasi dibilang itu pekerjaan. Padahal semuanya dengan hukum yang berlaku kok. Nggak ada, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada pelanggaran hukum yang gue lakukan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan andai kata naudzubillah min dzalik sampai gue melakukan pelanggaran hukum, maka gue akan bersedia dihukum. Itu sewajarnya. Ya Allah, jangan sampai lah. Naudzubillah, artinya kan gue kan bisa salah. Bukan, Babe orangnya selon banget, ya kan? Apa karena bersahabat dengan, saya lihat kan banyak tuh sama Habib Bahar. Apa karena bersahabat sama Habib Bahar? Gue selon dari dulu, jadi memang sama Habib Bahar itu apa ya? Ya memang burung tidak akan terbang kecuali dengan jenisnya. At-tayr la yatiru illa bi jinsi. Burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Jadi mungkin karena satu frekuensi. Tapi kalau selon itu ada levelnya, mungkin gue 200 gitu ya. Habib Bahar itu 2400. 200-nya aja begini. Mudah-mudahan Habib Bahar umur panjang sehat walafiat. Amin. Nah, Babe sering disebut provokator sama sebagian orang, iya kan? Apa yang ingin Babe sampaikan sama orang? Saya bukan provokator. Enggak, saya provokator. Allah. Bukan, negara itu kan kita butuh keseimbangan, Be. Iya, gue jujur. Dan gue merasa negara ini nggak merdeka kalau nggak ada provokator. Bung Tomo provokator bukan? Oh, pejuang, Be. Nah, provokator dong. Dia memprovokasi rakyat untuk melawan penjajah. Sama nih, Babe bilang provokator sama ketika Babe mendukung dukun. Dukun itu kan musyrik. Sirik. Dari mana dukun itu sirik? Dari bahasa apa? Lah, dukun itu kan mempersekutukan Allah. Itu pelaku syirik, musyrikin, bukan dukun. Bukan dukun? Bukan. Jadi Babe lebih dukung si dukun atau pesulap merah yang kemarin? Dua-duanya nggak dua dukun ya. Kalau Samsudin itu, gue sebut nama deh. Samsudin itu bagi gue bukan dukun, dia penipu. Iya, sok jadi dukun, sok gaya dengan ilmu-ilmu gaib, itu sok. Tapi dukun nggak sirik kok. Oh iya, hampir banget. Nggak, dukun. Gini. Oke, gue harus ngasih penjelasan ini supaya gamblang gitu. Jangan diartikan gue pendukung kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik
Dosa besar ini. Syirik. Semua dosa diampuni sama Allah nanti di akhirat itu diampuni sama Allah kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Iya. Daiman abada finnar itu. Bukan be, orang kalau ke dukun pasti kan dia butuh kebutuhan. Oke, itu pelaku syirik. Jangan disebut dukun. Dukun ada, makanya gua harus menjelaskan dulu. Ilmu kesehatan dulu. Ilmu kesehatan itu ada ilmu kesehatan Cina namanya Shinsei, dokternya, pengobatannya herbal. Ada tabib juga kalau di Arab. Pengobatannya herbal juga, ya Tibbun Nabawi. Iya. Ya. Di Indonesia ada nggak ilmu asli kesehatan Indonesia? Ada. Minum jamu. Minum jamu. Dan itu yang merame namanya dukun. Ini bisa gua buktiin. Dulu ada kerajaan namanya Majapahit. Dan itu diakui oleh dunia. Majapahit ini menguasai sebagian Asia dan seluruh Asia Tenggara. Berarti ada peperangan di situ ya? Iya. Kalau ada peperangan berarti ada tim medis dong. Ada. Ya, apa namanya? Tim medis namanya dokter belum ada itu. Belum ada. Perawat. Nggak mungkin pakai Shinsei, nggak mungkin. Pakai tabib juga nggak mungkin. Apa namanya? Dukun. Dukun. Oh dulu ada saya setuju ada dukun beranak. Dukun beranak, dukun patah tulang. Dukun gue dulu main bola nih. Dukun urut. Dukun urut, main bola ada kena hernia, kata dokter harus operasi itu. Oh, baru pernah hernia? Pernah. Wah. Itu gua Berarti nggak kuat dong sama istri. masih nambah. Dan itu berkat dukun. Diurut hernia itu tanpa operasi normal. Allah. Tanpa operasi normal. Dan ini kita harus jujur dong. Nah, hanya saja sejarah mencatat, ini perlu diperhatikan betul buat umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia. Propaganda barat terhadap dukun itu selalu mengidentikan dukun dengan sesuatu yang berbau mistis. Enggak, dukun enggak berbau mistis. Itu bukan dukun, pelaku syirik, ahli hikmah mungkin orang-orang ngomong. Ya, kalau dukun dia memang ada ilmunya. Patah tulang, Haji Naim, luar biasa. Apa namanya? Dukun patah tulang. Dukun patah tulang. Tukang urut. Dukun patah tulang. Jadi jangan kata-kata dukun itu memang hasil propaganda kedokteran barat. Allah, Anda nggak berani kalau bicara ke dokter. Oh, gue yang ngomong. Nih, minta maaf. Kita kalau datang ke dokter, itu semuanya yang bergerak mesin kok. Ya, tes darah, tes ini, mesin semua. Setelah keluar hasil, protokol obat yang keluar. Ya, bener ya? Betul. Coba tanya sama dokter, itu obat bahannya dari apa? Nah, lah kan dokter hanya Nah, kan protokol aja. Nah, kalau bedanya dengan dukun, tabib, shinsei, mereka tahu tentang tubuh kalian, mereka juga tahu tentang bahan obat-obatnya. Iya. Loh, kalau Ini mengerikan karena Babe ini selalu mendobrak seperti COVID-19 dan yang lainnya. Kita nggak ada ilmunya, nggak berani. Ini salah bahasa bisa bahaya. Iya, dan alhamdulillah gue bertanggung jawab. Ini dari Nabi SAW. Bada'ul Islam gharib, fasayaudu ghariban kama bada, fatuhba lil ghuraba. Awalnya Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing. Di zaman itu maka beruntunglah orang-orang yang disebut asing. Itu kenapa gue sekarang cara berpikir gue nggak mau ngikut sama orang kebanyakan.